Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alal baiti ajma'in tahirin wa jami'i sahabati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu wa jamil awliya ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha min yaminiha ila shimaliha usam min bani adam ila yaumil qiyamah summa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadatis sufiyatil muhaqqiqin wa jamil asatiduna fi baladina al-Indonesia wa fi madinati Cirebon wa asalihim mafurihim wa khasihim ali baitihim ali silsilatihim summa ila ruhi salatul faqir ila rahmati rabbi min abaina hadirin wa ummahatina hadirin wa ammina hadirin wa ammatina hadirin wa khalina hadirin wa khalatina hadirin wa ikhwanina hadirin wa akhawatina hadirin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alladhina yuqbaluna fi wilayati Jawa wal ladhina yuqbaluna fi madinati Cirebon wa usulihim wa furu'ihim wa khasihim ali baitihim wa ali silsilatihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bacaan Fatihah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat kita semua yang hadir, wabil khusus buat keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di alam kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup cuma bisa berdoa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa qabul hasanatahum wa kaffir an sayyi'atahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para sepuh, para ustaz, para kiai, para ibu nyai, dan yang saya hormati pula jamaah semua yang hadir di majelis ini, wabil khusus pengurus Masjid Al-Fitrah Kota Cirebon. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa berkumpul bersilaturahim bersama untuk bersama-sama kita hadir dalam acara rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada sisi manfaat untuk kehidupan kita dunia sampai akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita semua akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mendapat ridha Allah, dan orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kurang lebih 4 pertemuan kita sama-sama untuk mengingat kembali tentang proses wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam selama 4 pertemuan. Dikarenakan lahirnya beliau sama dengan wafatnya beliau, harinya sama, bulannya sama, tanggalnya sama, tahun yang berbeda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu manfaatnya memperingati berarti mengambil sisi baik dari acara peringatan tersebut. Satu contoh, pada bulan ini berarti 2 peringatan. Yang pertama yaitu peringatan Maulid Nabi, yang kedua memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Berarti kalau peringatan Maulid Nabi mengambil hikmah dari pelajaran yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dengan banyaknya peringatan berarti kita semua banyak mengambil ilmu dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk bisa dilakukan oleh kita ya. Yang kedua, peringatan HUT RI juga harus ada manfaat dari peringatan tersebut, mengingat dan mencontoh perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Oleh karena itu, peringatan sama pesta demokrasi itu berbeda ya. Kalau peringatan berarti membaca sejarah. Siapa yang diperingati, apa yang diperingati, maka isi peringatannya disampaikan agar yang mendengar bisa mengambil contoh apa yang telah diperingati. Tapi kalau pesta itu berarti mengambil suatu kebahagiaan. Kebahagiaan berarti jauh dari mengambil peringatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alhamdulillah kita semua di sini sebelum acara peringatan Maulid Nabi, berarti 4 pertemuan yang lalu sudah sama-sama kita mempelajari tentang apa yang telah dilakukan sedikitnya oleh Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di wafat sudah saya sampaikan 4 pertemuan, dan sekarang salah satu keistimewaan tatkala beliau baru dilahirkan dengan wasilah ummuhu, ibunya, maka disebut dengan Amul Fil, disebut dengan tahun apa? Tahun gajah ya. Amul Fil, tahun gajah. Oleh karena itu terlukis di dalam surat Al-Fil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul adzim.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di posisi Nabi Muhammad baru dikeluarkan oleh Allah dengan wasilah ibunya. Di situ paman-pamannya Abu Jahal dan Abu Lahab merasa bahagia karena keponakannya telah lahir, ponakannya juga seorang laki-laki. Di zaman itu bahagia kalau orang punya anak laki-laki. Sungguh sangat menyedihkan kalau punya anak perempuan. Maka paman Nabi dan kakek Nabi semuanya bersyukur menurut keyakinannya masing-masing. Makanya tertulis Abu Jahal dan Abu Lahab dari penduduk neraka selamanya, dikubur di alam barzakh, disiksa selamanya sampai kiamat datang. Illa yaumal isnaini, kecuali di hari Senin. Kenapa? Karena bahagia terdengar suara bahwa Muhammad telah dilahirkan. Bukan karena Rasulnya, tapi karena mempunyai keponakan seorang laki-laki. Bahagia sampai ada yang punya budak-budaknya dimerdekakan. Kakeknya sampai memberikan makan kepada seluruh kampung Quraisy. Bukan semalam, berapa malam suruh makan dengan gratis karena bahagia punya cucu seorang laki-laki. Maka apa? Man a'dhama maulidi faqad ahyanal Islam. Siapa orangnya yang mengagungkan kelahiranku, berarti orang tersebut menghidupkan agama Islam. Kita memperingati Maulid Nabi, berarti kita menghidupkan agama Islam. Karena di dalam peringatan di situ diceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan agar banyak orang-orang yang mengikuti jejak-jejak beliau, walaupun tidak sempurna seperti beliau, sedikit banyaknya belajar dari kebaikan yang beliau lakukan. Kalau banyak yang mencontoh tentang perbuatan Nabi, maka insya Allah Islam akan hidup. Tapi kalau sudah tidak ada yang mencontoh tentang perbuatan Nabi, Islam akan mati. Itu man a'dhama maulidi faqad ahyanal Islam. Siapa orangnya yang mengagungkan kelahiranku, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang menghidupkan agama Islam. Berarti dapat pahala tidak? Dapat pahala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, di saat beliau dilahirkan, terjadilah pasukan Raja Abraha membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan dalih penghancuran tersebut adalah karena emosional tentang bisnis. Tentang apa? Bisnis. Raja Abraha menganggap bahwa Quraisy bisnisnya, perdagangannya maju dikarenakan ada Mekah. Oleh karena itu mau menghancurkan Ka'bah supaya bisnis Quraisy itu hancur. Sehingga Raja Abraha masuk ke kota Mekah, menghancurkan seluruh penduduk Mekah dan mengambil daripada rampasan-rampasan perang. Berarti kalau zaman dulu itu sudah musim
tatkala perang, orangnya kabur, barangnya di bawah. Di antaranya ini dialek yang sangat indah antara Raja Abraha dengan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Abraha. Raja Abraha berdialek dengan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama kakek Nabi? Abu. Iya. Raja Abraha menghormati ketua suku Quraisy, yaitu kakek Muhammad. Kakek Muhammad. Maka dari itu Abraha memanggil kakek Nabi Muhammad, suruh masuk di tempat di mana Raja Abraha duduk untuk menunggu. Setelah dipanggil masuk, Raja Abraha merasa kebingungan. Apakah saya tetap duduk di kursi istana ini, sedangkan Abraha masih menghormati ketua suku Quraisy? Sehingga Raja Abraha kalau duduk di bawah meremehkan derajatnya sendiri. Kalau duduk di atas akan menghina suku Quraisy. Oleh karena itu duduk bersama di derajat yang sama. Lalu Abraha menawarkan kepada kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya negosiasi. Apa yang kamu inginkan? Hampir semua kota Mekah sudah saya hancurkan. Tinggal saya akan menghancurkan Ka'bah. Apa yang kamu inginkan, wahai kakek Nabi? Kakek Nabi menyampaikan, ya Abraha, aku meminta onta-ontaku agar dikembalikan. Minta onta ternaknya dikembalikan yang sudah dirampas oleh pasukan Abraha. Raja Abraha terkejut saat itu. Kok kenapa orang yang saya hargai, orang yang saya takuti, orang yang saya hormati, tatkala diajak mediasi tapi mintanya punya sendiri. Bayangan Abraha adalah untuk damai, jangan menghancurkan Ka'bah. Lalu kata Raja Abraha, limadza anta as'aluka al-ghanimah? Kenapa wahai kakek Nabi engkau hanya meminta ternak-ternaknya supaya dikembalikan? Kaifal Ka'bah? Bagaimana Ka'bah? Kata Abraha. Tapi kakek Nabi Muhammad SAW menjawab dengan tenang, Al-Ka'batu hadza milkullah. Ka'bah itu ada yang punya. Ka'bah itu punya Allah. Maka yang punyalah yang akan merawat, yang punyalah yang akan menjaga. Itu bukan punya saya. Ka'bah adalah milik Allah. Maka yang akan menjaga, yang akan merawat, yaitu yang memilikinya, yaitu Allah. Itu kaget Raja Abraha mendengar jawaban dari suku Quraisy yang diwakili oleh kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, kalau seperti itu, khud, ambil seluruh hewan ternakmu, diambil. Setelah diambil, lalu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seluruh kaum Quraisy
irtifa'an ila jabal. Wahai suku Quraisy yang taat kepadaku, yang nurut kepadaku, ayo kita naik di atas bukit. Jangan melihat pasukan gajah menyerang Ka'bah dari dekat. Kita menjauh naik di atas bukit. Sehingga kakek Nabi Muhammad SAW dan suku Quraisy semuanya naik di atas gunung. Untuk apa? Untuk melihat apakah yang punya Ka'bah itu yang akan dilakukan oleh yang punya Ka'bah. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Raja Abraha merasa menyesal tatkala orang yang diajak negosiasi ternyata cemen, hanya minta hewan ternaknya dikembalikan. Tidak di bayangan Raja Abraha, orang Quraisy akan menahan seluruh pasukan gajah untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Ternyata jawabannya sungguh sangat tidak diharapkan oleh Raja Abraha. Sehingga Abraha memerintahkan kepada semua pasukan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Kaum Quraisy yang ada di atas bukit semuanya melihat bagaimana yang memiliki Ka'bah tatkala tempatnya ingin dihancurkan. Ternyata pasukan gajah maju di perbatasan kota Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan, dan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus burung ababil sambil membawa sijil, batu kerikil dari dasar neraka. Ratusan ribu mengelilingi pasukan gajah di atas langit sehingga menjadi hitam. Lalu dijatuhkan satu persatu sijil tersebut. Ternyata kudanya ketakutan berbalik, ontanya ketakutan, gajahnya berbalik, sehingga semuanya faja'alahum ka'asfim ma'kul, semuanya terbakar seperti ikan, seperti daging yang sudah siap dimakan. Ontaknya gosong, kudanya gosong, orangnya gosong, semuanya gosong. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu kakek Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada suku Quraisy yang ada di atas bukit, hadza milkur rabbi. Yang memiliki Ka'bah marah, maka mengutus burung ababil. Dengan kisah seperti itu, berarti kita pun tidak boleh merasa bangga sendiri. Bapak Ibu, maksudnya apa? Ya, kita hanya merawat agama sebisanya. Tapi agama itu adalah milik Allah. Allah yang akan menjaga. Allah yang akan menjaga. Buktinya apa? Adanya perpindahan, ustadz yang satu pindah di tempat yang lain, tapi ada saja datang ustadz yang baru. Itu berarti kehidupan agama sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita punya pemikiran kalau tidak ada saya tidak jalan. Itu namanya sudah musyrik. Itu sudah sombong. Maka pelajaran yang diajarkan oleh kakek Nabi beserta Raja Abraha, bahwa saya meminta hanya milik saya saja, yaitu onta-onta yang kau rampas aku ambil. Kalau Ka'bah bukan punya saya, punya Allah. Silakan kamu serang Ka'bah, silakan kamu hancurkan Ka'bah.
pasti yang memiliki akan marah. Ternyata wa arsala alaihim toiron ababil. Kan tidak ada perlawanan dari kaum Quraisy untuk melawan pasukan Gad, tidak ada. Maju, tapi yang menghalang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pasukan burung ababil, karena miliknya akan dirusak oleh hamba yang sombong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebagai bekal buat kita semua ibadah kepada Allah semampunya. Kita berjuang untuk agama semampunya. Jangan sampai kita punya pemikiran, kalau tidak ada saya, kalau bukan saya, itu berarti sudah sombong. Tirulah seperti dialeknya kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua ada yang mempunyai, yang memiliki, yang mempunyai pasti akan menjaga dan merawat apa yang dimiliki. Di antaranya Ka'bah adalah milik Allah, Baitullah, maka yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya sudah disampaikan, pembuka lahirnya sudah disampaikan pada saat ini. Oleh karena itu, barangkali ada yang bertanya, bebas silakan. Kepada jemaah, ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanyakan tentang sesuatu yang tidak sahabat atau di luar tema yang dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustaz Nur Yamin. Ya. Mungkin saya akan bertanya di luar tema, yaitu kalau saya nggak salah hanya ada 3 perkara yang bisa kita bawa ke akhirat nanti, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa dari anak yang soleh. Barangkali sana mau dikoreksi. Yang saya tanyakan adalah, apabila orang tua non muslim kemudian memiliki anak muslim, kemudian ketika orang tuanya meninggal dunia, kemudian anak itu selalu mendoakan setiap waktu, di setiap sholat, untuk ampunan kepada orang tuanya. Apakah doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjadikan ringannya siksa di alam barzakh, juga nanti mungkin bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang bertanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, idza matat nu adam in qata'a amaluhu, kata Nabi, ketika cucu Adam meninggal dunia, maka semuanya putus. Semuanya putus. Kecuali amal jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Anak yang apa? Yang soleh, ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika
kita punya anak soleh, atau ketika ayah dan ibu belum sempat untuk masuk ke dalam agama Allah, yaitu dinul Islam. Kemudian anak yang soleh berarti anak yang kategori soleh, berarti masuk agama Islam. Apakah anak itu bisa meringankan ayah dan ibunya, saudaranya yang ada di alam barzakh menunggu apa? Menunggu kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh, perbuatan yang baik bisa meringankan orang tersebut di alam kubur. Contoh yang nyata, yang tadi saya sampaikan, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab sudah dinaskan penduduk neraka. Penduduk neraka tidak bakalan masuk ke dalam surga. Dibaca, disiksa terus menerus, karena sampai akhir hayatnya tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan tidak mengakui Muhammad keponakannya sebagai utusan. Berarti mati kafir. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan hanya tabbat yada abi lahabin wa tab, bukankahnya Abu Lahabnya saja, tapi wamro'atuhu, istri dari Abu Lahab. Ya, berarti bukan Abu Lahabnya aja, sampai istri. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Makanya lafaz perempuan itu ada anisa, ada mar'ah, ada wamro'ah. Kalau yang jelek namanya wamro'atuhu. Istri Abu Lahab pun ikut bersamanya, tapi karena merasa bahagia, merasa senang dengan lahirnya keponakannya Muhammad di hari Senin, maka di setiap hari Senin Abu Lahab libur, free. Siksanya di alam kuburnya diliburkan oleh Allah, berarti tidak mengalami siksa, dengan bahagia saja, walaupun belum beriman, tapi karena merasa bahagia, bangga, senang lahir Nabi Muhammad, bukan karena ajaran, tapi karena keponakan. Bukan karena ajaran yang dibawa oleh keponakannya, tapi karena lahir seorang laki akan mewarisi kekuatan kaum Quraisy. Tujuannya seperti itu. Tapi judulnya bahagia, maka setiap hari Senin Abu Jahal, Abu Lahab libur oleh Allah Subhanahu wa taala, siksa di alam barzakh. Berarti dengan dalih itu anak soleh mendoakan kedua orang tuanya tatkala orang tuanya ada di alam barzakh, bukan muslim. Apakah bisa meringankan? Bisa. Dengan dalih Abu Jahal dan Abu Lahab hanya merasa senang dengan lahir keponakan. Oleh karena itu masih bisa tertolong, tertolong. Tatkala ayah ibu kita muslim atau bukan muslim, lalu anaknya mendoakan, maka masih masuk, diselamatkan di saat anaknya berdoa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
kiriman doa, apakah enak? Contoh Bapak Ibu, contoh nih, contoh. Bapak Ibu jalan-jalan nih, naik mobil kol brundul, apa? Naik mobil kol brundul, naik. Cuaca panas banget, polok, berhenti di pinggir sawah, duduk sambil minum, sambil jabur, sambil makan, ada yang dimakan. Lalu datang angin, sriwing, adem, atis. Kira-kira saat itu Bapak Ibu merasakan nikmat nggak? Halo? Walaupun sesaat, Masya Allah enak menang ini. Terlupakan rasa panas yang tadi, terlupakan. Itulah Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Kirim angin di ahli kubur yang sedang disiksa. Bagaikan angin tatkala itu kita kumpul naik mobil kolbrundul di tengah sawah, kita berhenti. Sopir dan keneknya lagi ganti ban karena boncor, bapak ibunya nunggu di pinggir sawah, panasnya minta ampun. Lalu ada angin sepoi lewat, dingin, enaknya minta ampun. Itulah nikmat di alam kubur, sangat berguna walaupun cuman lewat. Non muslim tetap, karena dalih Abu Jahal dan Abu Lahab. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, anak yang soleh, anak yang mendoakan kedua orang tua. Kalau soleh itu berarti sudah termasuk, ya Bapak Ibu. Tiga-tiganya ini ada pada anak. Tiga-tiganya amal jariyah. Apakah seorang ibu menyusui anaknya dari bayi tumbuh dewasa, apakah tidak jariyah? Halo? Jariyah. Bapak ibunya kaki dibikin kaki, kepala dibikin kepala. Ini bahasa yang benar. Ada sampai sikil digawe endas digawe sikil omdo, kok boleh mungkin. Jungkir balik untuk menafkahi, untuk memberi nafkah, lalu dikasihkan sama anaknya kemudian makan sesuatu sehingga tumbuh tubuhnya, itu namanya jariyah. Ada pada anak ilmu yang bermanfaat. Setidaknya seorang anak kecil sebelum diajarkan oleh guru ngajinya, diajarkan oleh Pak Ustadz di madrasah dan di sekolahnya, yang pertama kali diajari oleh orang tua. Berarti ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ketiga-tiganya ibu bapak ibu titipkan kepada putra putri solehnya. Karena jariyah ibu, jariyah bapak sudah tersalurkan oleh anak. Ilmu yang bermanfaat bapak ibu sudah tersalurkan oleh anak. Setidaknya ibu sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, lalu seorang anak sebelum makan bismillahirrahmanirrahim, berarti ilmu dari orang tua. Tapi kalau orang tuanya sebelum makan apa? Iba enen, blenak, segala macam, lalu anaknya mengikuti, berarti jariyah kejelekan mengalir dari ayah ibu. Halo Bapak Ibu, halo. Nah, ketika seorang anak bisa ngomong kasar, awalnya dari mana? Halo? Hah? Dari mana? Tarbiyatul ula, tarbiyatu fil bait. Pendidikan yang pertama yaitu pendidikan yang ada di dalam rumah. Bapak yang ngomong nyewot ning rabiye. Kopok. Lono lah nabi, kopok. Anaknya kru, ngopok. Sehingga apa? Anaknya zaman sekarang, anak dijet, ya, anak Alfamaret itu sudah otaknya cerdas. Mama kopok. Nah itu kenapa? Karena dengar orang tua.
Berarti tarbiyatul ula, tarbiyatu fil bait, pendidikan yang paling pertama yaitu pendidikan di dalam rumah. Makanya bagi ayah dan ibu, tatkala engkau selisih paham, selisih pendapat, ada permasalahan, masuk ke kamar, jangan ditonton oleh anak, karena anak akan meniru. Paham nggak? Ya, aja terus mata apa? Gatot kaca, ya, mata melotot orang bisa macan. Sehingga apa? Wis weruh wong diomongnya cemerlang. Dah wong cemerlang. Nah, berarti matanya sudah tidak bisa baca. Ingat-ingat ya, tarbiyatul ula, tarbiyatu fil bait, pendidikan yang paling utama yaitu pendidikan di dalam rumah. Jadi nyambung tidak tatkala kita berdoa seorang anak soleh lalu mendoakan ke orang tuanya yang non muslim, nyambung dengan dalih Abu Jahal dan Abu Lahab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa dinaikkan ke dalam surga? Wallahu a'lam bissawab. Ya, saya sampai dengan alam barzakh saja. Ya. Isyarah. Ya, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, bukakan pintu ampunan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, baikkan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, tolonglah umat Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan suatu kebaikan. Risalah Allah, risalah yang dibawa oleh nabinya senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian rutin Senin sore pada maghrib telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat, bisa belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Ustaz tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.